Saudara, kita akan belajar firman Tuhan saat ini, saudara. Seperti tadi saya katakan, Tuhan berikan ayat itu luar biasa. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saudara dengar baik-baik ya. Ini rema. Saudara dengar dulu ya. Ini rema. Dari 3 orang sudah menyatu. Beritanya sama. Ini rema. Saudara tangkap ya. Kalau saudara tangkap, saudara itu dapat dari Tuhan. Karena Tuhan sedang bicara, bukannya sekedar pengetahuan. Tuhan sedang bicara melalui firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 1 mulai, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, jadi Musa meninggal. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Yosua itu abdinya Musa atau hambanya. Demikian ya, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa mati, itu bukan sudah selesai. Justru itu saatnya masuk Kairos ya. Gelombang mereka mau dapatkan tanah perjanjian. Saudara, dikatakan Musa sudah mati, tapi malah disuruh bersiap. Ini saatnya masuk tanah perjanjian. Dapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan padamu. Ya, yang diinjak. Artinya apa? Yang kau perjuangkan bukan hanya diam saja. Setiap tempat yang kau injak, kata di sini ya, kuberikan pada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan padamu seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Dulu sudah dijanjikan, terus melangkah maka mendapatkannya. Dari padang gurun dan dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Saudara, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu daerah yang luas ya, di tanah perjanjian. Saudara, seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa sekali, sehingga siapapun tidak akan bisa ya menguasai atau mengalahkannya. Ayat 6 ada pesan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, pesannya apa? Kuatkan, teguhkan, karena aku sudah pilih engkau. Engkau yang aku pilih untuk dapatkan tanah perjanjian ini. Engkau akan mimpin ya keluargamu, engkau akan mimpin saudara, sehingga masuk tanah perjanjian. Diulang ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, yang pertama teguh, ya kuatkan imanmu, sungguh-sungguh, jangan kecut hati. Tapi ada pesan juga, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Lurus jalanmu sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka engkau akan beruntung, maka engkau akan berhasil, maka engkau akan sukses, maka janji Tuhan akan kau dapatkan. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini diulang lagi, saudara, di sini apa? Jangan lupa firman Tuhan, bahkan jangan lupa memperkatakan, deklarasikan, perkatakan perkataan profetik, janji Tuhan, firman Tuhan itu. Dan renungkan siang malam, imajinasikan siang dan malam, saudara. Terus rema itu akan menyala sehingga kau beruntung sungguh-sungguh mendapatkannya. Ayat 9, bukankah ya telah kuperintahkan padamu, kuatkan teguhkan hatimu. Ini diulang 3 kali. Kuatkan teguhkan hatimu. Saudara yang saat ini goyah, kuatkan teguhkan hatimu. Saudara, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Ini pesan firman Tuhan. Saya percaya sebentar nanti dibaca saja. Roh Kudus sudah banyak bicara pada saudara melalui pembacaannya dulu saja. Saya percaya saudara. Jadi saat ini saudara waktu mendengar, saudara bukan hanya belajar firman Tuhan biasa, tapi Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang berkata-kata, memberikan tuntunan, petunjuknya untuk setiap kita, untuk saudara semua dan saya, untuk setiap orang yang sedang mengikuti ini, yang online atau dimanapun berada. Tangkap perkataan rema, perkataan ilahi yang diberikan pada kita. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, melalui firman ini, saya rasa Tuhan berikan saya tema Tuhan itu pasti. Katakan bersama-sama, Tuhan itu pasti. Sekali lagi saudara, Tuhan itu pasti. Yang keras saudara, Tuhan itu pasti. Kurang keras saudara, sekali lagi, Tuhan itu pasti. Sekarang teriak bukan katanya. 1, 2, 3. Tuhan itu pasti. Sekarang teriaknya yang keras, saudara. Beda lagi saudara. 1, 2, 3. Tuhan itu pasti. Ya itu lumayan, tapi sekarang diulang-ulang. 1, 2, 3. Tuhan itu pasti. Sekali lagi, Tuhan itu pasti. Sekali lagi, Tuhan itu pasti. Sekarang katakan ini pada Tuhan, Tuhan engkau pasti. 1, 2, 3. Tuhan engkau pasti. Sekali lagi, Tuhan engkau pasti. Sekali lagi, Tuhan engkau pasti. Supaya kita tertanam, Tuhan itu Tuhan yang pasti. Sudah, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan. Tuhan kita Tuhan yang pasti. Yang pertama, rencananya pasti baik. Saya ulangi, rencana Tuhan pasti baik. Saya ulangi, 1, 2, 3. Rencananya pasti baik. Saudara, pasti baik. Rencananya untuk saudara pasti baik. Rencana Tuhan untuk saudara pasti baik. Untuk saudara pasti baik. Rencananya untuk kita pasti baik. Rencananya untuk gereja ini, keluarga Allah, pasti baik. Tuhan itu nggak pernah punya rencana yang jelek. Rencana Tuhan itu baik. Segala sesuatunya adalah untuk kebaikan. Rencana Tuhan untuk saudara dan saya adalah baik. Tuhan gak pernah merencanakan celaka, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Betul saudara? Tangkap dulu satu perkataan Tuhan itu pasti. Rencananya pasti baik. Rencananya pasti baik. Rencananya pasti baik. Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk masa depan saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk rumah tangga saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk studi, untuk pekerjaan, untuk keuangan saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk iman saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk pelayanan saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk komsel saya, untuk gereja kita. Tangkap dulu, Tuhan punya rencana yang baik. Ya, Yosua tadi ayat yang kedua, saudara. Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Ini sesuatu seolah-olah kelihatannya sudah musibah, saudara. Betul enggak? Pemimpin besarnya sudah mati, dipanggil Tuhan pulang, saudara. Sebab itulah sekarang, karena Musa sudah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Malah suruh siap-siap, saudara. Siap-siap apa? Siap-siap ngalami luar biasa, siap-siap ngalami janji Tuhan, siap-siap dapatkan tanah perjanjian. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan pada mereka, yang akan kuberikan pada mereka, kepada orang Israel itu. Justru saudara, yang kelihatannya tidak baik, tapi saat itu malah kairosnya Tuhan datang. Mereka itu sudah 40 tahun loh saudara, berjalan tinggalkan Mesir, saudara, betul? Karena mereka sering bersungut-sungut sampai Tuhan izinkan mereka nggak sampai berputar-putar sampai akhirnya Musanya sudah mati, dipanggil oleh Tuhan pulang, saudara. Tapi di balik itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkata pada Yosua, sekalipun Musa sudah mati, malah sekarang bersiap-siap, engkau akan memimpin bangsa ini masuk tanah yang kujanjikan, tanah perjanjian.
engkau akan memimpin bangsa ini mendapatkan yang aku janjikan, mendapatkan tanah perjanjian. Rencananya Tuhan itu baik dalam setiap keadaan. Asal hidup kita yang benar, rencana Tuhan pasti baik. Rencana Tuhan itu pasti baik, nggak bisa tidak, saudara. Kita salah pun diajar, tujuannya supaya bertobat, supaya berbalik pada jalan yang benar, supaya tidak celaka, supaya tidak hancur hidup kita, supaya tidak masuk neraka. Kebaikan, supaya kita balik, supaya kita jalannya benar, supaya kita aman, supaya kita dapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan pasti baik. Apa yang Tuhan katakan pasti baik. Apa yang Tuhan janjikan, janji untuk kebaikan. Apapun yang Tuhan lakukan, termasuk dihajar pun, itu tujuannya untuk kebaikan. Allah punya rencana yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang baik, yang luar biasa dalam gereja ini. Oh, keluarga Allah, Tuhan rencanakan sesuatu yang luar biasa sekali. Itu rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupku. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidup kita. Tangkap itu dulu. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudara. Dan memang begitu. Apapun terjadi, tetap Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Saya beri contoh lagi, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 berfirman Tuhan kepada Abram. Abram akhirnya jadi bapak ya bangsa-bangsa, bapak rohani kita, saudara, bapak orang percaya. Berfirman Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ya, sekarang lihat, aku disuruh negeri ke satu tempat untuk apa? Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Tuhan punya rencana supaya Abraham menjadi bangsa yang besar. Saudara, sekalipun istrinya mandul, sekalipun harusnya nggak bisa punya anak, tapi Tuhan rencanakan jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, bukan menghukum engkau, memberkati engkau. Tujuannya Tuhan dikatakan di sini, saudara, serta membuat namamu masyhur, sehingga membuat kau terkenal, sehingga membuat kau diberkati, sehingga membuat kau sukses, bahkan sampai terkenal. Siapa yang percaya Tuhan juga punya rencana untuk saudara dan saya, anak-anak Abraham yang mewarisi janji Allah kepada Abraham. Tuhan ingin memberkati kita jadi besar, bukan makin kecil, saudara. Betul? Jadi bangsa yang besar, jadi besar. Ya, usahanya, pelayanannya, saudara, jadi makin besar, makin besar. Dan Tuhan buat terkenal. Kita itu kadang-kadang terlalu rendah hati atau rendah diri. Aku cilik, ya seperti lilin nata kecil gitu, saudara, yang biarpet kadang-kadang gitu, saudara. Selalu pikir seperti itu, saudara. Kelihatannya rendah hati, tapi kadang-kadang rendah diri. Belum tentu rendah hati, sungguh-sungguh. Rendah hati dan rendah diri itu beda. Kalau rendah diri, aku kecil, tidak bisa apa-apa, sudah nggak punya masa depan yang baik, ya sudah ginilah, terima nasibku, memang aku kecil nggak bisa apa-apa. Itu rendah diri. Kalau rendah hati beda, aku kecil, nggak bisa apa-apa, harusnya hidupku tidak berguna, masa depanku tidak ada apa-apa, tapi bersyukur Tuhan mengasihiku. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan akan menuntun aku, Tuhan akan menolong aku, Tuhan akan membuat aku jadi besar, Tuhan akan buat aku jadi masyhur, Tuhan akan membuat dipakai jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara tahu dulu, Tuhan punya rencana yang luar biasa pada Abraham, juga pada kita anak-anaknya. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Bukan minta-minta, malah jadi berkat. Betul, saudara. Aku akan membuat orang yang memberkati, yang berkati. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, saudara, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ceritanya jadi berkat bangsa-bangsa. Bukannya jadi berkat bagi keluarga saja,
Bukannya berkat jadi kota saja atau desa saja. Ya, bukan jadi berkat hanya bagi bangsa saja. Berkat bagi bangsa-bangsa. 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 Siapa yang percaya? Tuhan ingin saudara jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Siapa yang percaya angkat tangan? Betul. Tapi saya ajak jangan hanya latanya. Sungguh-sungguh sampai hatimu menyala. Tuhan tuh ingin pakai hidupku jadi berkat bangsa-bangsa. 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 Saya itu bersyukur, saudara. Gereja kita diberi roh pioner sejak dari dulu. Dan sekarang banyak sekali orang yang bersaksi, wah jadi juara, jadi juara. Setelah itu mulai dibawa internasional, 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 internasional. Itu punya dampak jadi berkat bagi apa? Bangsa-bangsa. Jangan takut. Bukan karena kita, karena Tuhan. Bukan keadaan kita. Kita nggak bisa. Nggak apa-apa, nggak bisa. Memang nggak bisa. Saya pun gembalakan ini nggak bisa SMP 1, betul nggak saudara? Tapi sekali lagi Tuhan bisa. Tuhan bisa menolong saya. Tuhan bisa membuat yang tidak bisa jadi bisa. Tuhan buat saya yang tidak bisa jadi bisa. Tuhan bisa menolong saudara yang tidak bisa jadi bisa. Jadi bisa. Jadi bisa. Jadi bisa. Jadi bisa. Betul saudara. Kita pertama terus tanamkan Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidupku, untuk masa depanku. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk pelayananku, luar biasa. Itu rencana Tuhan, tangkap dulu. Kita anak-anak Abraham, saudara-saudara rohani, betul? Orang yang sungguh-sungguh Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana pada Yusuf, betul saudara? Di antara satu keluarga Yusuf itu orang yang cinta Tuhan. Maka diberi mimpi. Mimpinya besok Yusuf jadi orang kecil yang tidak bisa apa-apa dan tidak berguna apa-apa. Gitu. Halo. Gitu saudara. Tuhan ngomong apa dalam mimpinya? Intinya dia akan diangkat oleh Tuhan jadi orang besar. Lebih daripada semua kakak-kakaknya. Bahkan lebih daripada orang tuanya. Tuhan nyatakan pada Yusuf melalui mimpi. Rencananya adalah luar biasa. Tuhan nyatakan juga kepada Daud, dikirimlah Samuel. Saat itu Samuel adalah nabi terbesar. Nabi yang paling luar biasa. Saudara, topnya, nabi utama. Dikirim loh saudara, dari jauh-jauh datang ke rumahnya loh saudara. Hanya untuk ngurapi dia loh. Betul enggak saudara? Bukan KKR, bukan apa loh. Diutus Tuhan dari luar kota datang hanya untuk ngurapi dia saja, balik lagi. Betul saudara? Untuk ngurapi Daud jadi apa? Jadi raja. Jadi raja. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kepada Daud juga orang yang cinta Tuhan. Tuhan itu cinta luar biasa. Dipilih oleh Tuhan, diurapi jadi raja. Dengan ngirim Samuel untuk mengurapi. Salah satunya membuat Daud tahu Tuhan cinta dia. Membuat Daud tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidupnya. Ada rencana Tuhan luar biasa untuk masa depannya. Amin. Amin saudara. Nah itu kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, ya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah. Tetapi apa? Kamulahnya ganti akulah lah gitu saudara. Ya sekarang kita bicara di sini saudara. Tetapi akulah bangsa yang terpilih. Jadi bangsa pilihan. Saudara dan saya orang pilihan. Bangsa pilihan. Bukan hanya awuran saudara. Bukan ombyoan. Pilihan. Dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Kita itu imam-imam. Bahkan raja-raja. Imam-imam Allah yang berkerajaan. Ada imam, ada kuasa raja. Bangsa yang kudus, orang yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri, milik Tuhan sendiri. Kita itu miliknya Tuhan. Ada tujuannya apa? Supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang apa? Besar dari dia. Supaya kita beritakan hal-hal yang besar. Ada kesaksian-kesaksian besar. Karena mengalami hal yang besar daripada Tuhan. Sehingga kita saksikan. Sehingga kita beritakan hal yang besar dari Tuhan. Itu ditujuan untuk kita. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang buat kita keluar
dari kegelapan pada terang. Ini bicara untuk kita. Ini perjanjian baru. Betul? Saudara tadi, kamulah bangsa yang terpilih, ganti saudara. Saudara kalau baca ini, terima kasih Tuhan. Akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Baca, diimani, baca, diimani, baca, diimani, disyukuri. Terima kasih, aku percaya Tuhan, Engkau yang ngomong sendiri. Aku adalah bangsa yang Kau pilih, ya imam-imam, raja-raja, umat kepunyaanmu sendiri. Aku milikmu untuk beritakan perbuatan yang besar, untuk mengalami yang besar, untuk jadi kesaksian yang besar, untuk saksikan besar di mana-mana, jadi berkat untuk memuliakan namamu Tuhan. Saudara, yang pertama, saudara tahu dulu, Tuhan itu pasti punya rencana yang baik dalam hidup. Jangan ada yang berpikir negatif. Apapun terjadi, itu saudara ada rencana yang baik. Di balik proses ada kemuliaan. Betul saudara? Di balik saudara sekali lagi masalah ada mahkota. Kalau saudara ngerti, saudara akan tenang. Ada masalah, proses. Oh enggak apa-apa. Tuhan punya tujuan. Aku digembleng, ya dicaci maki, dituduh supaya enggak sombong. Lah kan gitu saudara, betul enggak? Tetap rendah hati. Aku digembleng, aku terus ngalami badai seperti ini, supaya aku makin kuat, supaya aku makin teguh, supaya aku makin melekat pada Tuhan, supaya aku bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Masalahnya makin besar, mujizatnya makin besar, saudara. Sekali saudara tahu, dengan yakin sungguh-sungguh, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Itu pasti saudara akan mantap hidupmu. Enggak akan mudah goyang. Masalah boleh jadi. Di balik masalah ada mahkota, ada pelangi, ada kasih karunia, ada naik level. Rencana Tuhan itu pasti baik. Bagi kita, bagi gereja, bagi setiap pelayanan kita. Baik. Amin saudara. Rencana itu, maka jangan takut dengan masa depan. Tuhan kita itu adalah pembela yang agung. Rencananya luar biasa. Tidak pernah rancangkan celaka, rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan anugerah kasih karunia dan luar biasa. Siapapun kita. Saya masih ingat saudara, dulu kan mentertawakan Tuhan. Karena saya lahir di keluarga yang enggak kenal Tuhan, saudara, ateis. Ateis itu enggak percaya tentang gitu itu. Tuhan yang enggak percaya, setan yang enggak percaya, percayanya adalah ya nalar yang nyata gitu saudara. Itu percaya kalau doa-doa enggak ada, ya surga enggak ada, ya neraka setan enggak ada, Tuhan enggak ada, enggak percaya saudara. Saya tertawakan kalau orang ngajak doa, saya tertawakan kalau orang ngajak gereja, saya tertawakan kalau orang bersaksi. Itu saja Tuhan, waktu saya sudah enggak berdaya datang Tuhan, diterima kok, diampuni kok, diselamatkan, dipulihkan. Bahkan Tuhan punya rencana yang sangat besar bagi saya. Tuhan tetap berikan rencana sangat besar bagi saudara dan saya. Paulus juga sama. Paulus itu aslinya orang yang benci dengan Yesus. Betul gak? Benci dengan nama Yesus, sudah benci. Bahkan nangkap orang percaya, siksa orang percaya, masukkan penjara orang percaya, bila perlu bunuh orang yang percaya, saudara. Tapi tetap waktu dia bertobat, terima Yesus, diampuni, diselamatkan, dipulihkan, Tuhan punya rencana yang besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan akhirnya menjadi rasul yang luar biasa. Yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Untuk hidupku, untuk hidup kita, untuk gereja ini. Rencananya luar biasa. Amin. Jangan didengarkan kalau setan mengintimidasi. Tuhan benci kamu, sudah kamu gak bisa sukses, kamu gak akan berhasil, kamu hidupmu celaka terus. Jangan percaya. Jangan percaya kalau juga orang nyerang menfitnah gereja kita. Jangan percaya.
Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, keuangan kita, gereja yang Tuhan percayakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang punya rencana yang luar biasa. Amin. Yang kedua, firman-Nya pasti benar. Pasti semua, Tuhan itu pasti. Firman-Nya pasti benar. Masuk akal, tidak masuk akal, pasti benar. Firman itu tidak harus masuk akal. Otak kita yang ciptakan Tuhan kok, saudara. Betul nggak? Otak kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan. Jadi jangan batasi Tuhan dengan yang natural saja. Jangan batasi Tuhan dengan matematika saja. Tuhan melampaui dari matematika. Tuhan melampaui, saudara, dari nalar. Dia supernatural. Bukan hanya yang natural saja. Firman-Nya pasti benar. Pasti benar. Kelihatannya tidak benar, ya tetap benar. Kelihatannya tidak mungkin, ya tetap kita lakukan pasti mungkin. Pokok firman-Nya itu pasti benar. Lebih benar dari pikiran kita, lebih benar dari pikiran siapapun, lebih benar daripada profesor, lebih benar dari malaikat atau iblis. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri, saudara. Betul? Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia. Namanya Yesus Kristus. Itu firman. Firman pasti. Jadikan standar yang utama. Percayai firman. Karena firman itu pasti. Jangan ragu sedikit pun dengan firman. Amin, saudara. Firman itu pasti. Maka, dengar ya, Tuhan pesan dengan Yosua. Pegang ya firman ya. Renungkan ya firman ya. Percayai firman ya. Katakan firman ya. Hati-hati ya. Jangan nyimpang kanan kiri dari firman ya. Jalanmu sesuai dengan firman ya. Dipesan terus berulang-ulang tadi. Dipesan terus berulang-ulang ya. Jaga jalanmu sesuai dengan firman. Ya, Yosua 1 tadi ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekarang bertindaklah hati-hati. Harus apa? Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Harus hidup kita, jalan kita sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan jangan, saudara. Ya, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ya, kalau engkau nggak nyimpang kanan, ya engkau beruntung tepat pas. Ya, jadi kebenaran engkau temukan seanugerah. Kalau enggak nyimpang kanan, enggak nyimpang kiri, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Katakan, deklarasikan. Ya, sebagai perkataan profetik, pengakuan kepada Tuhan. Firman Tuhan, benar. Ya, perkataan. Ya, jangan lupa perkataan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan supaya tidak lupa, saudara. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau dibuat mudah, saudara, firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti benar. Maka Tuhan pesan, selama engkau tidak nyimpang kanan kiri, pasti. Firman itu pasti. Maka terus hati-hati. Ya, terus renungkan. Katakan. Terus saudara. Pokok firman, jaga. Hidupmu jangan sampai keluar dari firman. Hidupmu jangan sampai menyimpang kanan atau menyimpang kiri. Hidupmu jangan sampai berbuat dosa. Dosa itu bahasa aslinya itu meleset gitu, saudara. Ya, enggak tepat sasaran. Meleset gitu, saudara. Nah, jangan sampai hidupmu nyimpang dari firman Tuhan. Supaya engkau beruntung. Supaya langkahmu tepat sampai pada janji Tuhan. Kalau dibuat ringkas lagi ya, saudara. Dibuat ringkas ya. Selama hidupmu benar sesuai firman, pasti jadi. Pasti beruntung. Pasti janji Tuhan terjadi. Pasti menang. Pasti bahagia. Pasti ngalami firman. Tapi kalau nyimpang, ya nggak ngalami. Tuhan ngomong kalau engkau nyimpang, gagal. Ya gagal. Firmannya pasti.
Tuhan ngomong tabur tuai selalu ada selalu. Ya terserah, mau nabur ya nuai, enggak nabur ya tidak menuai. Tuhan berkata jangan berzina. Kalau berzina ya penderitaan, kalau tidak ya aman. Betul enggak? Tuhan berkata ampunilah, saudara. Kalau engkau enggak ngampuni, saudara juga enggak dapat pengampunan. Doa Bapak kami betul enggak? Ampuni supaya kami juga dapat pengampunan. Kau ngampuni, engkau diampuni Tuhan. Kalau engkau banyak berbuat baik, tabur kebaikan, engkau tuai kebaikan. Itu pasti. Jangan tabur kejahatan. Tabur kejahatan nanti akan menuai kejahatan. Itu pasti. Firman-Nya itu pasti. Jadi ayo sajak buka hati. Hidup kita, mulut kita, langkah kita cocok dengan firman-Nya. Pikiran kita tadi renungkan. Betul? Katakan firman. Bertindaklah hati-hati. Langkahmu sesuai firman. Hari ini saja buka hati. Firman-Nya itu pasti. Selama engkau berjalan sesuai firman, pasti anugerah. Pasti janji Tuhan terjadi. Pasti menang. Pasti berhasil. Tapi kalau nyimpang, gagal. Yosua ngalami ya supaya ya waktunya enggak habis ya, nanti baca Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Nanti baca. Intinya setiap kali Yosua dengan firman ditaati dilakukan, mujizat terjadi. Sungai Yordan yang sedang meluap, Tuhan berkata, angkat tabut Allah. Terus berjalan. Begitu mereka angkat tabut Allah, imam-imam, kakinya menyentuh air, langsung air itu ya, sebak jadi dua. Belak jadi dua, mereka bisa jalan. Betul? Aneh, tapi nyata. Belak sungai yang banjir kok hanya dengan bawa tabut kakinya gitu saja. Nggak masuk akal, tapi dilakukan jadi. Lalu robohkan tembok Yeriko. Saat itu tembok Yeriko itu benteng yang paling kuat. Ya, selama itu belum pernah bisa kalah. Caranya Tuhan kasih firman gimana? Kelilingi gitu saudara. Ada barisan pujian penyembahan, lalu ada pembawa tabut, lalu ada tentara. Saudara, caranya merobohkan bentengnya musuh. Kalau zaman dulu perang gimana? Saudara? Wah, mungkin pakai latih, bang, pakai bom, ganti, betul nggak saudara? Ya, supaya bro, itu enggak jalan aja, pertama lama diem, serta itu sorak-sorai, nggak masuk akal. Tapi firman-Nya tetap benar. Pok lakukan jadi roboh Yeriko. Tapi nanti saudara baca ya pasal 7 ya. Setelah itu mereka wah hatinya besar, Tuhan besar, semua sampai takut. Lalu depannya lagi ada bangsa Ai kecil, jauh dengan Yeriko, kecil. Mereka merasa hebat, saudara. Utus, mau perang, nggak usah semua, sedikit aja pasukan ke sana. Waktu maju dihajar sama bangsa yang kecil, dihajar sama musuh yang kecil. Yosua kaget, get. Tuhan kok bisa gini Tuhan? Tuhan ngomong apa? Siapa yang ingat? Tuhan ngomong apa? Siapa yang ingat? Bangsa ini berubah setia. Mereka melanggar firman. Jadi ada waktu mereka jarak, sebetulnya itu harus dihabisin. Ada jaran, mereka itu ada dua. Satu yang harus dibersihkan, nggak boleh ada, ya. Ditumpas, satu harus dibawa ke pada Tuhan untuk dipersembahkan. Itu semua dibawa disimpan di rumahnya. Karena ada yang tidak setia, melanggar ketetapan Tuhan. Maka bangsa ini hancur, lemah. Enggak ada lagi penyertaan Tuhan. Mereka menang itu bukan karena mereka hebat. Menang itu karena Tuhan berkarya. Karena dengar ya firman Tuhan. Karena dengar rema Tuhan. Melakukan rema Tuhan, lakukan firman Tuhan. Begitu nyimpang, mereka itu kekuatan mereka kalah. Mereka itu budak 400 tahun. Budak sejak dari kandungan, budak sejak bayi, nggak ada pengalaman. Betul? Hidup sesuai firman. Bertindaklah hati-hati. Betul? Jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri. Saudara, betul? Hari ini
Yang sedang nyimbang kanan, nyimbang kiri, pasti hatinya deg-degan. Pasti gitu saudara. Kok do meneng kabeh apa? Apa do nyimbang babi? Tapi itu firman. Firman itu pasti. Beruntung kalau kita berjalan dalam firman. Pasti beruntung. Firman ngomong supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil, supaya engkau dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Maka Tuhan berkata tadi, jangan sampai lupa firman. Ya, dan kalau sudah pegang terus sudah lihat kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan itu pasti, firman-Nya pasti, janjinya pasti. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah, ada kata-kata haruslah, bukan mudah-mudahan. Ya, bukan kalau engkau suka, haruslah engkau perhatikan. Tambah lagi, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tambah, haruslah ya juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, supaya tangannya ya, berbuat seperti firman. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, supaya pikirannya pikiran firman. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluar mana, masuk di mana-mana, firman, 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 firman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, firman-Nya pasti. Berjalanlah saya firman. Kau berjalan firman, yang enggak masuk akal tetap terjadi. Yosua menang. Begitu melanggar firman, hancur. Simon Petrus ngalami toh. Bahkan mereka sedang naik perahu, wah, diterpa oleh angin tofan gitu saudara. Semua ketakutan, Yesus turun mau nolong mereka. Yesus berjalan di atas badai. Mereka merasa itu hantu, ketakutan. Yesus berkata, ini aku, bukan, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus hebat sekali. Guru, kalau ini engkau, suruhlah aku berjalan di atas apa? Sebetulnya kalau saya bukan di atas air, Petrus berjalan di atas badai. Loh, badainya belum berhenti kok saudara, betul gak? Badai masalah, tetap saja berjalan di atas badai. Tuhan suruhlah aku berjalan di atas badai seperti engkau Tuhan. Tuhan ngomong, jalan. Itu firman. Dia melangkah, mujizat terjadi. Petrus berjalan di atas badai. Ini rema, itu firman rema. Firman logos saja sudah pasti benar, apalagi kalau dia dapatnya firman rema. Itu sudah mujizat, melampaui segala galanya. Kalau kita berpegang pada firman, kita tidak akan goyah. Firman-Nya ada petunjuk yang membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Hari ini saudara sekali lagi ya, firman-Nya pasti. Enggak benar kamu hancur. Benar sesuai firman pasti beruntung. Pilih hancur atau pilih beruntung? Siapa yang pilih beruntung? Siapa yang pilih hancur? Angkat tangan. Siapa yang pilih beruntung? Angkat tangan. Nah, saudara. Yang ketiga, tuntunannya pasti ada. Tuhan pasti menuntun. Tuntunannya sekali lagi pasti ada. Tuhan nyuruh kita melakukan, jangan takut. Tuhan nyuruh kita belum punya pengalaman, kita belum ngerti, jangan takut. Seperti Musa. Musa berangkat tadi ya ke tempat yang akan kutunjukkan padamu, saudara. Betul nggak? Aku berkati kau di sana. Tuhan itu akan beri petunjuk yang akan kutunjukkan. Aku pimpin kau. Asal kau melangkah saja nanti sampai. Tuhan itu menuntun kita dan tuntunannya itu pasti. Itu luar biasa sekali, saudara. Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Akan terus dituntun Tuhan. Jangan takut Yosua,
maju. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku akan menuntun kau. Aku akan menuntun kau. Saudara, ya, Mazmur 77 ayat 21. Ya, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Tuhan menuntun, Tuhan menuntun, Tuhan menuntun, Tuhan menuntun, Tuhan menuntun, Tuhan menuntun. Betul? Pasti Tuhan itu akan tuntun. Yosua itu tidak bisa tahu, saudara. Ya, itu semua karena tuntunan Tuhan. Tuhan yang menuntun. Caranya bisa ya nyebrang sungai yang sedang meluap gimana? Angkat tabut Allah. Kan gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Caranya ngalahkan Yeriko, tembok Yeriko gimana? Tadi buat barisan, saudara, tentara, lalu barisan pujian, lalu ditambah lagi, saudara, tabut perjanjian, saudara, betul nggak? Tentara lagi, nggak masuk, tapi Tuhan akan nuntun. Yang nggak ngerti dibuat ngerti, saudara. Yang tidak tahu dibuat tahu, saudara. Yang tidak bisa dibuat bisa. Karena Tuhan menuntun. Ayat ini jelas, engkau telah menuntun umatmu. Dikatakan seperti kawanan domba, seperti Tuhan mengembalakannya. Kawanan domba dituntun oleh gembalanya dengan perantara Musa dan Harun. Bangsa Israel dituntun waktu keluar dari perbudakan Mesir dengan tiang awan, tiang api. Mereka terus lihat tuntunan Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Saudara, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan apa? Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang He, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, orang Yebus dituntun oleh Tuhan sehingga mereka bisa jalan di jalan yang benar, sehingga mereka terus mengalami pertolongan dan keberhasilan. Sekarang Keluaran lagi tadi 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Untuk apa? Menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam ya dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dituntun, dituntun. Nggak bisa, jadi bisa. Amin. Nggak mungkin. Karena apa? Tuhan yang nuntun. Firman pasti benar. Tapi kalau kita kadang-kadang nggak ngerti firman yang mana, betul nggak, saudara? Nah, Tuhan itu bisa nuntun. Termasuk, Tuhan bicara firman ini, misalnya jadi rema. Tapi Tuhan nuntun. Yosua itu bisa karena dituntun oleh Tuhan. Tadi waktu Musa dituntun. Tiang awan, tiang api. Mereka lihat tuntunan Tuhan terus. Kalau tiang awan atau tiang api berhenti, mereka harus berhenti. Kalau jalan, mereka harus ikuti jalan. Tiang awan, tiang api, belok kanan, mereka harus ikut belok kanan. Belok kiri, mereka harus ikut belok kiri. Harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tadi firman-Nya pasti benar. Tapi sekarang tuntunan nyata dalam perjalanan, saudara. Nggak ngerti, bisa jadi ngerti. Nggak tahu, bisa jadi tahu, saudara. Sehingga ngalami kemenangan kasih karunia. Saya mau ceritalah apa yang saya alami, ya saudara. Dulu saya salah tentang tadi ya rambut dulu, ya saudara ya. Saya sombong, merasa ya nggak butuh Tuhan, Tuhan nggak ada, Tuhan izinkan rambut ya sampai rontok semua. Singkat cerita saja, dan akhirnya setelah saya datang pada Tuhan, diampuni, disembuhkan, dipulihkan. Betul, saudara. Saya mulai kerja. Lah, saudara, saat itu ya dulunya ayah saya itu orang kaya, tapi kena banyak musibah, saudara. Ya, waktu huru hara tahun 65, kalau saudara yang saat itu sudah cukup umur tahu. Wah, rumah saya ikut dibakar habis. Kebetulan ayah ibu saya sedang ke Tiongkok, saudara. Nggak ada yang tahu. Dia nyimpen emas di mana, kita yang nggak tahu. Pokok habis. Sampai saudara tahu nggak? Waktu ayah saya dan ibu saya pulang, ya dia kaget, habis. Rumahnya terbakar habis, semua habis. Dia datang sampai di rumah, ya saudara. Dia lihat diam saja. Kita ambilkan kursi, dia duduk. Itu nggak ngomong apa-apa, saudara. Hanya lihat saja. Air matanya sudah habis. Nah,
Setelah itu kita mulai lagi kerja. Kerja itu dibantu family sebisanya. Itu waktu saya sekolah saja juga dibantu family. Setelah itu saya bantu orang tua saya, saudara. Sama, waktu saya kerja saya juga gak punya modal. Saudara masih ingat ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, betul gak? Utang si A, saudara, misalnya ya, utang si A 10 juta gitu saudara. Terus buka cek mundur 1 bulan. Nanti mau sampai waktunya utang B, nutup ceknya A gitu saudara. Buka lagi 1 bulan. Nanti mau sampai waktunya utang C gitu saudara. Nutup ceknya yang saya berikan pada B. Muter terus saudara. Gak punya modal. Tapi Tuhan itu bisa menuntun. Akhirnya bisa punya modal. Saudara masih ingat ya, satu hari saudara ya. Intinya gini, saya itu terus biarpun saudara gali lubang tutup lubang, saya belajar lakukan firman. Saya tabur tuai banyak sekali. Gereja kita itu berapa kali saudara bangun gereja atau renovasi, saya pasti ikut nabur. Saya pasti saudara dukung semua, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan, baik itu pembuangan, pasti. Sampai satu kali belum punya rumah saudara, saya boncengkan istri saya naik, kalau saudara ingat dulu Honda CB warnanya putih, nggak tahu ada yang tahu nggak ya saudara, Honda CB 100 putih. Saya dari gereja setelah berikan persembahan untuk pembangunan, bonceng istri, kita bergerak, kita itu dukung pembangunan rumah Tuhan terus. Kapan ya kita punya rumah? Kita bisik-bisiknya gitu saudara. Kita itu berkali-kali dukung pembangunan untuk rumah Tuhan. Bangun ya untuk rumah Tuhan, untuk rumah Tuhan. Kapan kita punya rumah sendiri? Tapi Tuhan itu enggak pernah lupa. Satu hari saudara, karena gali lubang tutup lubang, saya juga ingin perusahaan saya, karena itu juga ada sablonnya, saya membuat kalender dari kain. Saudara, dari kain. Saya gambarnya Tuhan Yesus disalib, saya tulisi Yesus mati untuk menebus dosamu lah itu saudara. Ya, dia mati untuk menebus dosamu. Bahasa Inggris itu kita Inggris-Inggrisan padahal reso Inggris. Saya buat 100 lembar, saya hanya kasihkan orang untuk apa? Penginjilan. Tapi harus syaratnya harus dipasang di ruang tamu. Saudara. Jadi kalau ada tamu duduk baca, saya nggak bisa nginjil karena saya tidak pernah melayani, tapi saya beritakan Injil lewat kalender. Lah, saya berikan 100 cuma-cuma. Setelah itu tahun depannya saya rindu, jangan 100, kurang banyak, 1000. Saya pikir, aku mau buat 1000 bukan 100. Loh, padahal masih gali lubang tutup lubang kok saudara. Buat 1000 itu banyak saudara, nggak punya uangnya. Gimana caranya saudara, tahu nggak? Saya nggak punya. Ya saudara, 100 saja itu usaha gali lubang tutup lubang, utangnya masih banyak kok saudara, betul nggak saudara? Sekarang 1000. Lalu saya terus doa, Tuhan aku rindu 1000 gitu ya. Tuhan itu tiba-tiba tunjukkan saya ya hiasan dinding gitu saudara. Ya saya kok tertarik, bagus ya. Lalu saya cari bahannya, itu namanya dulu kain gabus. Dulu saya di Pasar Kalimantan juga punya pabrik ya saudara. Ya kalau saudara lihat itu dibuat dari kain gabus saudara. Lalu saya cek harganya murah sekali. Jauh lebih murah dari kain tetron. Yang pertama saya pakai itu kain tetron. Jauh lebih murah. Lalu saya buat 1000 lembar saudara. Ya itu waktu saya sampai ingat terus hitungannya. Kainnya dan klisnya, sablon semua habisnya 125.000 habisnya saudara. Itu tahun berapa ya? Tahun lama sekali. Tahun berapa ya? 80-an mungkin gitu-gitu saudara. Ya. Lalu saya jual 125 rupiah itu waktu saudara. Jualnya 125. Jadi nggak ngambil untung. Pokok habisnya bahan bakunya sampai klisnya sampai semuanya habisnya 125. Dengan pikiran kalau nanti hanya laku 700, sisa 300 ya enggak apa-apa. 300 itu saya bagikan pada orang lain. Jadi saya bayar 300 tapi penginjilannya 1000
Mikir saya gitu saudara. Saya ingin 1000. Yang buat 1000 gak laku pun saya sudah siap. Yang gak laku itulah saya ya berikan kasihkan orang. Saudara tahu gak? Itu sudah. Begitu dijual 100, bes, sekejap habis. Kurang. Orang pesan, minta. Lah orang mau pesan saya untuk dibuatkan mayujen, alias nggak punya uangnya, nggak bisa belinya saudara bahan bakunya. Sampai akhirnya saya kasih uang dulu, tak beli ke bahan bakunya nanti tak buatkan gitu. Lah memang nggak punya uangnya saudara. Jadi orang yang mau butuh saudara bayar dulu baru dibuatkan saudara. Bayar dulu baru saya buat saudara. Ya sudah gitu laris terus saudara. Malah wah pesan-pesan antri saudara. Saudara tahu nggak? Saat itu saya mikir 1000 ya, kalau enggak habis sisanya saya yang nombok untuk penginjilan, saudara. Saudara tahu enggak? Akhirnya laku 21.000. Jadi 1000 kalau enggak habis enggak apa-apa, ya saya sudah siap. Malah lakunya 21.000. Saudara dengar ya, hitungannya ya. Yang 1000 kan saya jual modal, enggak untung toh. Memang habisnya 125.000 kok, 125 rupiah. Tapi yang 20.000 itu untungnya 100%. Kenapa? Kalau saudara yang tahu sablon, kalau hanya membuat 100 lembar gitu 1000, itu yang mahal krisnya. Betul nggak? Yang mahal krisnya itu setengah-setengah. Jadi 1000 itu ya kalau nggak laku saya tombok, laku semua buk lah gitu saudara ya. Nggak. Tapi pesanan berikutnya kan saya nggak punya uang, orang kasih uang dulu baru dibuat. Itu untungnya sekali lagi berapa persen? 100%. Tanpa modal. Tuh memang nggak punya modalnya, tanpa modal. Tuhan nuntun saya untuk temukan sesuatu yang wah tiba-tiba viral, tiba-tiba booming saudara. Wah luar biasa sekali. Jadi yang 20.000 itu untung 100% tanpa modal. Kalau tidak dituntun Roh Kudus ya nggak tahu, buat gitu nggak terpikirkan, betul nggak saudara? Setelah itu Roh Kudus nuntun lagi. Roh Kudus ngomong dalam hati saya, ini Kairos Tuhan datang, Tuhan sedang berkati kamu. Roh Kudus ngomong, sekarang kalau sudah Januari kan buat kalender nggak laku, tidak buat kalender, buat hiasan dinding gitu saja. Nggak pakai kalendernya, hiasan dinding. Aja saya buat macam-macam, laris terus. Orang tuh antri terus. Ngasih uang bukan hanya pesan, saudara. Uang dulu aja antri saudara. Terus uang laku terus 100% tanpa modal lah, pokok gitu. 100% tanpa modal saudara. Akhirnya saudara ditiru banyak orang. Tapi saya sudah sempat jual kira-kira 1 juta lembar. Saya tahukah? Di situ saya dapat modal. Sudah nggak perlu gali lubang, tutup lubang. Tuhan ngasih modal caranya kepada saya begitu. Diberi ide, begitu viral, untungnya banyak modal. Nggak perlu utang lagi. Sudah punya modal untuk kerja. Lalu diberkati, lebih lagi. Diberkati, lebih lagi. Saudara, diberkati, lebih lagi. Perusahaan saya sedang maju-majunya. Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Suruh ninggalkan pabrik. Wah itu saudara. Jadi kalau lubang itu lubang, Tuhan tuntun, Tuhan tolong berkati sampai maju pesat. Lalu dipanggil. Daging sulit. Jadi perang batin. Saya sering jam 11 malam, jam 12 malam keluar dari rumah. Nyetir mobil putar-putar kota Solo itu nggak punya tujuan. Muter-muter kota Solo itu air mata netes. Kenapa? Tuhan kejar, daging nolak. Tuhan kejar, daging nolak. Perang batin. Sampai satu hari Tuhan tanya, kamu ini mengasihi aku enggak? Saya bilang mengasihi. Kamu mengasihi. Lah sekarang aku suruh gembalakanlah domba-dombaku, kok enggak mau? Saya nggak bisa ngomong. Itu seperti Tuhan ngomong dengan Petrus itu. Simon, engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan kawanan domba-dombaku. Nah, barulah saya jadi gembala sidang. Jadi gembala sidang sama. Loh, saya itu SMP 1
Mau masuk STT saja nggak diterima kok saudara. Betul toh? Kan nggak boleh toh. STT itu harus lulusan SMA. Ini SMP saja nggak lulus kok. Nggak pernah disiapkan jadi hamba Tuhan. Di gereja saya yang dulu saya nggak pernah melayani. Terlibat pelayanan untuk gereja nggak ada sama sekali. Sempat komsel saja. Tapi gereja dengan komsel kan beda. Bangun gereja itu beda. Sama, Tuhan yang nuntun. Saya nggak berani, tapi Tuhan nuntun. Loh betul tak? Gimana cara gembalakannya? Gimana cara memuridkannya? Bagaimana strukturnya? Bagaimana manajemen gereja ngurusi orang sekian banyak? Betul nggak saudara? Itu tuh tanpa ngerti sebelumnya. Memang saya tidak lulusan jadi pendeta, nggak ngerti. Tapi Tuhan bisa tuntun. 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 Betul. Betul. Tuhan bisa tuntun. Tuhan bisa tuntun. Dan banyak saudara. Iya, sekolah SKPNK itu berdiri karena tuntunan Tuhan. Tidak sedikit ya saudara. Ini lebih bagus ya. Jadi radio dulu saja. Kelihatannya apa ya? Saya tak pikir. Oh radio dulu. Kejadiannya radio dulu. Jadi ini sedang bangun, saudara. Sedang butuh uang apa enggak? Sedang butuh uang apa enggak? Sedang bangun loh, saudara. Dulu bangun itu loh, gedung Biskup Setar itu loh. Sedang butuh uang tuh, saudara. Tapi Tuhan nyuruh lagi, buka stasiun radio. Loh, cara manajemen keuangan enggak cocok. Bangun satu aja belum jadi kok. Bangun yang lain, uangnya dari mana? Tapi Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang nuntun, saudara. Jadi waktu saya belajar taat, saudara, itu waktu saya serahkan Pak Budi. Saudara tahu enggak? Izinnya itu mudah sekali. Itu hanya habis 20 ribu. Oh, 20 juta. Semua loh saudara. Sudah dapat itu. Sudah berdiri. Lalu saudara, setelah berdiri, ditolong Tuhan izinnya semua bisa berdiri. Belum pernah punya radio. Lah gimana? Mau diapain? Sudah gitu. Lalu waktu mereka tanya, Pak, mau siaran apa ini Pak? Saya ya gak ngerti. Mau siaran apa itu saudara? Akhirnya saya hanya ngomong dengan Pak Budi dan timnya radio. Sudah, pergi ke toko buku Sion. Kan ada toko buku Sion itu ya. Cari kaset lagu-lagu rohani yang bagus, yang ada hadirat Tuhannya. Sudah, pergi ke toko buku, beli lagu-lagu penyembahan, pujian dan penyembahan yang ada hadiratnya Tuhan. Jadi itu aja disiarkan. Dulunya berarti radio LCD itu hanya lagu-lagu saja, nggak ada yang lain. Maka ada praise and worship gitu saudara. Tapi justru itu menjadi viral. Justru kan lagu-lagu yang bagus-bagus, lagu-lagu yang ada hadirat Tuhannya, Tuhan berkarya justru viral. Di mana-mana disetel, di rumah tangga disetel 24 jam, di kantor-kantor disetel, di mobil-mobil disetel karena pujian penyembahan saudara. Orang diberkati lewat pujian penyembahan. Tuhan sedang berkarya lewat pujian penyembahan. Jadi viral. Jadi maju sekali. Ya, lebih maju daripada radio yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Tuntunan Tuhan. Setelah itu baru tambah lagi. Lama-lama khotbah-khotbah dimasukkan dan yang lainnya. Amin. Jadi radio jadi berkat sudah puluhan tahun. Katakan, radio LCD jadi berkat sudah puluhan tahun. Zaman berubah. Saudara, betul enggak? Sekarang modelnya internet, digital. Betul enggak saudara? Tapi Tuhan terus tuntun. Tuhan tuntun terus. Ya ada ini dan itu. Lah, saya mau cerita sekarang. Saat ini Tuhan sedang tuntun lagi. Tuhan berikan hikmat. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Yang saya percaya itu akan jadi ya terobosan besar. Karena saudara, saya pernah lah minggu sampaikan, pendengarnya senang semua. Siapa pernah diberkati? Pernah diberkati enggak lewat radio? Pernah tuh saudara? Pernah diberkati enggak? Sebenarnya gitu. Tapi waktu saya tanya, siapa yang sering nyumbang? Orang nek sing angkat tangan. Diberkati terus tapi ora pernah nyumbang. Itu biaya terus loh saudara.
Itu harus divisi terus loh, kekurangan dana terus. Kita atasi terus, kita atasi. Tapi sekarang sedang Tuhan bukakan satu, saya percaya ini nanti boomingnya luar biasa. Sudah mulai diatasi semua. Dibuat program apa? Program memberkati. Iklan gratis, nggak usah bayar loh. Enak benar saudara. Radio kita itu sedang punya program memberkati. Orang yang punya usaha, kalau saudara punya usaha, ya iklan di situ nggak usah bayar. Dipromosikan, dipublikasikan, nggak usah bayar. Biasanya orang, ayo iklan ya. Wah, nanti ada gunanya nggak ya? Tiba bayar terus, tapi penjualannya sama aja kadang gitu. Orang nggak mau. Sekarang nggak ada ruginya, nggak usah bayar kok. Betul? Hanya kalau laku, nanti kasih komisi lah pada radionya itu. Hanya kalau laku. Nah, itu untung sekali. Hanya untung, nggak ada ruginya sama sekali. Uang nggak bayar kok. Jadi luar biasa. Maka mulai banyak, termasuk SKPNK kita, termasuk STT kita, termasuk budi sehat, saudara. Jadi mulai semua. Loh, ini tadi SKPNK coba saya mau lihat, ada. Nah, saudara, ini juga semua, saudara. Orang bisa daftar. Ini mulai dipublikasikan di radio kita, daftar lewat radio bisa juga sampai sana, saudara. Bahkan malah biayanya dengan daftar sendiri lebih murah lewat radio. Karena radio dapat komisi, lalu dibagi. Ada untuk yang daftar, ada untuk radionya gitu, saudara. STT juga sama, ini juga sama, saudara. Ya ini apa ini? Ya mesin apa? Budi sehat. Ya dulunya ditawarin nggak mau, tapi saya jelaskan loh. Kok tidak mau kenapa? Ini program memberkati loh. Adanya hanya untung, nggak ada ruginya loh. Wong nggak bayar kok, betul nggak? Dicarikan ya pembeli dicarikan itu kok. Saya jelaskan. Oh gitu ya. Kalau gitu mau, jadi mau. Jadi kalau saudara mau di situ, saudara bisa hubungi radio, ada nomor teleponnya. Kalau saya dikeluar nomor teleponnya, ya harganya malah lebih murah lewat radio daripada langsung. Ya, saudara, itu yang bawah betul. Pendengar yang ingin mendapat diskon khusus, yang bawah. Jadi luar biasa. Mulai sekarang banyak. Misalnya lagi Jim Gui baru saja seminar itu ya. Dia akan adakan ya paket untuk belajar di China, untuk dia ada training sama. Dipublikasikan di radio kita, nggak usah bayar dia. Tapi kalau ada orang mau daftar, wah tertarik, saya mau ikut. Misalnya, ya program belajar di China atau training-trainingnya, lewat radio lebih murah. Karena lewat radio kan dapat komisi. Ya berapa persen dibagikan pada yang daftar. Nah, tiba-tiba jadi berkat bagi banyak orang semua punya usaha kan, seneng toh, betul gak? Ayo publikasi gratis kok, nggak bayar kok, nggak bisa rugi, adanya cuma untung. Loh, betul toh? Katakan, nggak bisa rugi. Katakan, nggak bisa rugi, bisanya untung. Program memberkati, tidak bisa rugi, bisanya untung. Pasti mau. Saudara pun bisa memanfaatkan, betul. Itu luar biasa. Tiba-tiba Tuhan bukakan tuntun seperti itu. Saya percaya ini akan booming luar biasa. Setiap kali saya jelaskan ya sampai ngerti ya. Belum ngerti nggak tertarik. Kalau ngerti tertarik. Ini kemarin saya bilang, loh ini kenapa? Enggak. Ini nih buat usahamu tuh terkenal loh. Makin banyak dipublikasikan minimal makin terkenal loh. Makin dikenal orang Solo toh, betul enggak? Sudah beli belum beli kan jadi terkenal. Hari ini enggak beli mungkin besok beli. Ya enggak? Besok enggak mungkin lusa beli. Ya, itu untung semua. Luar biasa. Jadi sekali lagi saudara yang ada di sini yang online yang mengikuti acara ini, saudara bisa menghubungi nomor itu dan saudara diberkati. Karena ini program memberkati, adanya untung, tidak ada ruginya. Rugi itu kalau nggak nanggapi itu rugi, kehilangan kesempatan, toh, saudara, betul nggak saudara? Kataan sebelah, Tuhan luar biasa ya. Kataan kanan gini, Tuhan itu menuntun luar biasa ya. Keadaan boleh tidak baik, ya zamannya boleh berubah. Tuhan kita nggak pernah berubah.
tuntunan ke Tuhan itu jadi jawaban. Betul? Saya kagum, dan kagum. Contohnya satu aja ya, KPNK juga banyak sebenarnya, tapi supaya waktunya ada. Masih ada waktu 1 jam saya. Keempat, agak singkat ya saudara. Pertolongannya pasti ada. Pertolongannya pasti ada. Kata 1, 2, 3. Pertolongannya pasti ada. Sekali lagi. Pertolongannya pasti ada. Pertolongan bagiku pasti ada. 1, 2, 3. Pertolongan bagiku pasti ada. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pasti disertai, pasti ditolong oleh Tuhan. Pertolongan pasti ada. Boleh bahaya datang, pertolongan pasti ada. Nanti seperti ya Yosua ngalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan harusnya nggak bisa, ditolong Tuhan jadi bisa. Harusnya kalah, ditolong Tuhan jadi menang. Sampai seperti Daud berkata, wah sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena tongkatnya, gadanya menghiburkan aku. Itu ada perlindungan, itu ada kasih karunia, dan ada anugerah yang luar biasa. Dia berkata dalam Mazmur 63 ayat 89, sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Betul? Gereja kita ngalami selalu pertolongan. Saya nggak ngerti, nggak bisa ditolong oleh Tuhan. Nggak ngerti dibuat ngerti, betul nggak? Mau beli gedung biskop nggak punya uang, ditolong Tuhan. Hanya ya bisa dibeli. Gedung biskop diubah jadi gedung gereja. Betul saudara? Bangun gedung ini juga nggak bisa, nggak ada uangnya, Tuhan tolong. Akhirnya bisa selesai semua. Betul? Setelah itu satu lagi, KACT, Pusat Kegerakan Roh Kudus. Itu nggak mungkin bisa, itu di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai sekarang terus Tuhan tolong. Masalah ada enggak? Ada. Mau apapun ada masalah. Rumah tangga pasti ada masalah. Saudara mulai studi di sekolah ada masalah. Saudara mulai buka kerja ada masalah, betul nggak? Masalah itu biasa. Ada Tuhan yang luar biasa yang bisa menolong kita. Masalah belum ada, tapi ditolong oleh Tuhan, mengubah masalah jadi mahkota. Sampai sekarang bagus sekali. Kira-kira jadi enggak? Kira-kira besok jadi enggak? Pasti jadi. Pasti jadi. Tuhan kita pasti. Tuhan pasti tolong. Pasti. Saudara juga berani, harus percaya pertolongan Tuhan itu ada. Perlindungan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan ada. Saudara bisa berkata seperti Daud berkata tadi, saudara, ya, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Pertolonganku dari Tuhan. Ya, ke gunung-gunung aku mencari pertolongan. Tidak ada pertolongan, tapi dalam Yesus aku dapat pertolongan. Dulu aku ya ke gunung-gunung tinggi, ku cari rambut tak ku dapatkan juga. Ke lembah jurang, ku cari rambut tak ku dapatkan juga. Tapi hanya di dalam Yesus aku dapatkan rambut yang aku butuhkan. Pertolongan daripada Tuhan pasti ada. Pasti ada. Imani saudara. Ya, jangan andalkan kekuatan kita, jangan pengaruh oleh keadaan apapun. Pertolongan Tuhan melampaui keadaan. Pertolongan Tuhan melampaui kekurangan kita. Amin. Tutup yang terakhir ya saudara. Berkatnya pasti dicurahkan. Siapa yang tidak mau berkatnya pasti curahkan, angkat tangan. Enggak ada ya. Siapa yang mau berkat Tuhan pasti curahkan, hidup saudara, angkat tangan. Tuhan, aku percaya firman-Mu ini pasti. Engkau Tuhan yang pasti. Berkatnya pasti dicurahkan. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan padamu. Kuberikan padamu. Seperti telah kujanjikan pada Musa. Diberikan. Pasti diberikan. Berkatnya pasti
dapatkan, pasti dicurahkan oleh Tuhan. Itu pasti. Berkatnya pada Abraham akhirnya jadi apa enggak? Jadi. Sampai dia disebut bapak orang percaya. Betul? Dia dapat janji, dia berjalan dalam janji Tuhan, dia berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, dia jalan dalam penyertaan Tuhan, akhirnya jadi bapak banyak bangsa. Istrinya mandul, tapi akhirnya terus jadi keturunan satu bangsa yang besar. Yosua akhirnya diberkati. Dulu dia dari kecil sampai umur 40 itu budak. Tapi setelah itu ikut Musa jadi tentara, akhirnya jadi jenderal, akhirnya jadi pemimpin bangsanya. Hidupnya ngalami berkat, pertolongan, anugerah daripada Tuhan. Yusuf akhirnya dapat enggak berkat yang dijanjikan? Dapat. Akhirnya dia sungguh-sungguh jadi penguasa di Mesir. Betul? Daud akhirnya jadi raja enggak? Jadi. Akhirnya dia jadi raja untuk bangsanya. Pertama raja suku Yehuda, setelah itu raja 12 suku, semua bangsa raja. Jadi berkatnya pasti dicurahkan, pasti kenapa? Karena Tuhan itu pasti. Terapkan dalam hidupmu saudara dengan firman. Saya percaya ini rema. Tadi dengar ya, 3 orang dapatnya sama. Jadi jangan sekedar belajar, ngerti di otak, jangan. Terima. Jadi rema. Imani. Lakukan. Deklarasi. Hari ini akan menjadi ria yang luar biasa hidupmu. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Pujikan dengan iman saudara. Ku berjalan dalam firman-Mu, mukjizat-Ku dinyatakan saat ini Tuhan. Berkata pada Tuhan saudara, aku percaya pada firman-Mu Tuhan, pada janji-Mu Tuhan, pada perkataan-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan. Sekali lagi pujikan ini dengan tulus, keluar dari hati kita dengan iman saudara. Sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, semua angkat tangan pada Tuhan. Semua mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Tanggapilah firman Tuhan saudara. Saya tahu ini rema yang sedang disampaikan untuk gereja ini, untuk setiap saudara dan saya. Saudara jangan hanya sebagai khotbah biasa, tapi saudara tangkaplah, terimalah sebagai perkataan Tuhan. Orang 3 orang diberikan yang sama. Tuhan ingin firman ini bicara. Bukalah hatimu saudara, terimalah firman dalam hatimu saudara. Oh saudara, terima firman dalam hatimu. Terimalah dengan iman, deklarasikan dengan perkataan, renungkan siang dan malam. Berjalanlah sesuai dengan firman. Saudara akan lihat kemuliaan, saudara akan lihat penggenapan. Karena Tuhan itu pasti. Oh Tuhan itu pasti. Sekali lagi Tuhan itu pasti. Rencananya pasti untuk kebaikan saudara. Dia
Katakan sekali lagi, berkatnya itu pasti. Terima dengan iman. Saat ini deklarasi, aku terima Tuhan. Berkat aku terima Tuhan. Berkat untuk hidupku, berkat untuk keluargaku, berkat untuk pelayanan. Oh Tuhan, berkat untuk bangsaku Tuhan. Berkat untuk gereja yang Kau percayakan Tuhan. Makanya kami cari berkat juga. Kami cari berkat Tuhan. Cari berkat bagi sesama. Cari berkat bagi kerajaan Allah. Cari berkat bagi keluarga. Cari berkat bagi kota. Cari berkat bagi desa. Cari berkat bagi Indonesia. Cari berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu yang terus berkarya, firman-Mu yang menjadikan Tuhan seperti Yosua mendapatkan yang diperintahkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, mengalami yang dijanjikan Tuhan. Hambamu berdoa Tuhan, setiap orang yang saat ini ada di tempat ini, setiap orang yang saat ini sedang mengikutinya, setiap orang yang mengaminkan firman Tuhan ini terjadi, dapatkan, terjadi, mengalami seperti Yosua mengalami. Aku impatasikan rema Tuhan, aku impatasikan pertolongan Tuhan, aku impatasikan berkat yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan, pertobatan, kekudusan, kasih karunia, favor turun pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Dan sekali lagi kami terima firman-Mu, dan kami akan terima apa yang sudah difirmankan dalam hidup kami. Kami terima. Kami sudah terima. Amin. Waktu kami terima di alam roh, maka kami terima di alam nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.